Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, telat nih, ulang deh, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, gitu dong, semangat. Kalau semangat kan jadi yang rasa males, rasa ngantuk hilang semuanya, ya enggak? Nah, pada malam hari ini saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adi. Izinkan saya untuk menemani teman-teman belajar selama 1 jam ke depan. Pada malam hari ini kita akan diberikan tips dan trik ilmu langsung prakteknya juga, di mana teman-teman pasti menginginkan UKOM 1 kali ujian saja. Sekali lagi saya Mas Adi, biasa dipanggilnya Mas Adiu ya, Mas Adiu aja manggilnya. Jangan Mas Pak, Bang, atau Adil. apa. Atau seakrabnya aja deh gitu ya. Nah, pada malam hari ini teman-teman yang di Zoom jangan sampai sinyalnya terputus-putus, jangan sampai rugi karena materi ini kayaknya jarang-jarang didapatkan. Untuk teman-teman yang di TikTok juga jangan sampai sinyalnya hilang, jangan sampai tidak follow dulu, tap-tap layarnya dulu supaya makin semangat ya. Jadi TikTok juga nih. TikTok juga Masya Bu Dokter. Iya, biar Allah. jangkauannya makin luas gitu Bu. Kita Luas ini, luar biasa sekali ya. rangkul semua peserta yang akan uji kompetensi. Wah, luar biasa itu Masya Kak, Allah, Kak Roy tabarakallah. Umbu Luki Sabarua. Zoom-nya patungan ini rame-rame dia. Oh, ngono. Iya Pak, rame-rame kami tinggal tiga semua. Rame-rame. Oke, siap. Semoga kompak terus sampai kompeten wisuda bareng ya. Amin. Amin, 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 Amin. amin, ya Rabbal Ya, Alamin. semua Masya kampus Allah, harus kompak, tabarakallah. saling ajak, saling rangkul. Karena yang mau wisuda bukan cuma 1-2 orang, tapi satu angkatan. Baik, kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, silakan kepada Bu Dokter untuk memulai pertemuan pada malam hari ini. Silakan Ibu. Baik, Mas Adil, kita mulai ya, teman-teman semua siap ya? Oke, kita siap. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat belum, Mas? Belum Bu. Belum ya? Oke, sebentar. Gimana? Sudah terlihat? Sedang Sudah, loading. Bu. Sudah tampil Bu, tinggal slideshow saja nih. Oke, baik. Kayaknya semangat semua ini, luar Bukan biasa. main Bu. Masya Allah, tabarakallah. Kita mulai ya teman-teman semua, adik-adik, ponakan-ponakan, Baik. anak-anak. Baik Ibu. Luar biasa ini ramainya seluruh Indonesia ya, luar biasa. Sampai jumpa, salam jumpa dari Ibu ya, Aprina. Semoga sudah kenal atau yang belum kenal kita sapa-sapa ya. Tapi nanti untuk lebih panjangnya silakan nanti berhubungan dengan Mas Adil ya. Kalau kita banyak pertemuannya pasti akan selalu ketemu dengan Ibu ya. Namun tentunya teman-teman semua yang paling penting adalah semangatnya ya, semangat tingginya. Tanpa semangat tidak akan bisa ya. Itu yang pertama. Yuk, sebelum kita masuk ke latihan, Mas Adew ya, kita kasih dulu tip dan triknya ya. Gitu, agar teman-teman bisa lulus atau kompeten ya, lebih tepatnya kompeten dalam menghadapi uji kompetensi. Gimana teman-teman semua? Siap? Siap ya. Siap ya? Oke, Siap. kita bahas ya. Apa sih sebenarnya tip dan triknya? Sebelum kita bahas ini, tentunya kita harus tahu dulu apa sih fenomena yang ada pada saat ini ya. Nah, teman-teman semua, uji kompetensi fokus ini adalah keperawatan. Kalau ada yang masuk untuk kebidanan atau profesi lain, nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, karena tip dan triknya itu sama, Mas, gitu. Semoga aja ada yang juga bergabung ya, nggak apa-apa, nggak masalah ya teman-temannya yang kebidanan juga bisa kita ajak juga sama lah ya untuk tip dan triksnya. Nah, sebenarnya UKOM ini memiliki standar kelulusan ya yang ditetapkan sebesar 48,3% nih teman-teman anak-anakku semua ya. Jadi peserta UKOM itu harus menjawab minimal 48,3% ya. Dari totalnya berapa soal nih? Nggak banyak ya, cuma 180 soal. Nggak banyak. Nggak banyak ya, banyak loh Bu, gitu ya. Harus dengan sangat benar ya. Kalau cuma benar tidak boleh, tapi yang paling benar ya. Atau setidaknya 87 soal. Nah, dari 180 soal tadi ya untuk dinyatakan menjadi
kompeten ya. Namun kenyataannya di lapangan gimana nih? Ya, kenyataannya di lapangan gimana? Bahwa menunjukkan peserta banyak mengalami kesulitan. Nih, kesulitan dalam mencapai angka kelulusan. Walaupun Ibu katakan tadi cuman hanya 48,3%. Namun kenyataannya banyak sekali yang tidak lolos atau yang tidak kompeten ya gitu. Nah, kenapa? Nah, ini kita lihat walaupun misalnya dia komlot ya, dia komlot tapi dia tidak pernah ikut bimbingan, dia tidak pernah latihan, dia tidak pernah belajar dengan maksimal ya gitu, akan tidak menjadi kompeten. Apalagi yang IPK-nya rendah ya, yang IPK-nya tinggi aja, yang sudah komlot aja banyak yang meleset ya gitu. Nah, oleh sebab itu malam ini kita harus tahu apa sih tipsnya, apa sih triknya ya agar kita menjadi kompeten seperti itu ya, anak-anakku, teman-temanku semuanya. Nah, lalu yang kedua, berapa faktor yang bisa penyebab ketidaklulusan? Ya, teman-teman bisa tidak lulus itu kenapa sih sebenarnya? Nah, ini belum mau ujian ya Mas Adew ya, sudah stres ya, mentalnya nggak siap ya, karena mau ikut bimbel males gitu ya. Diajak Mas Adew ikut bimbel rame-rame gratis, yang awal-awal kan gratis dulu ya, males gitu. Apalagi berbayar. Nah, jangan sayang-sayang dengan uang ya. Cuman 200, 150, apalagi ini Mas Adu murah ya, kurang dari 200 sepertinya. Ada juga 7.000 yang Bu, 7.000. 7.000. 7.000 Bu. Kalau yang ikut kelas secara rutin cuma 7.000. Masya Allah, tabarakallah, 7.000 ya, mau minta lulus berjamaah. Yang penting Ya, lulus jadi Bu. murah sekali ya anak-anakku ya, cuman 7.000 ya, bahkan ada yang sampai 1 juta orang rela berkorban ya. Tapi ini alhamdulillah ya Mas Audew ini kan luar biasa ya, ingin membantu teman-teman semua. Coba dimanfaatkan ya, jangan tidak dimanfaatkan. Yang kedua, metode belajar yang kurang efektif. Nah, ini dia nih, nggak mau belajar bareng, belajar sendiri-sendiri, ya tidak tahu metodenya, ya sudah tinggalan ya seperti itu. Karena banyak yang tidak lolos itu tidak pernah ikut bimbel. Itu hasil survei yang kita lakukan ya. Kemudian variasi soal kan banyak ya, tingkat kesulitan soal yang tidak bisa kita duga. Nah, itu juga menjadi tantangan, bahkan yang telah belajar dengan baik juga tidak akan bisa maksimal. Oleh sebab itu, kalau kita selalu ikut UKOM, karena di UKOM ini latihannya sangat luar biasa ya, dengan bermacam-macam teknik yang diajarkan oleh ibu-ibu dosennya dan bapak-bapak dosennya yang luar biasa. Alhamdulillah bisa dicapai dengan hasil yang maksimal seperti itu ya. Kemudian yang keempat, kurangnya pengalaman praktik. Nah, nih anak-anakku, walaupun anak-anak sudah praktek di lapangan, waktu ketika kuliah, ada juga yang sudah bekerja ya, ingin ikut UKOM ya, namun tetap juga ada yang tidak memadai ketika kita belajar di wahana klinik ya. Oleh sebab itu, solusi yang utama adalah dengan mengikuti bimbel ya, seperti itu. Insya Allah kalau dengan mengikuti bimbel kan latihannya berkali-kali, dengan berkali-kali maksimal kita dapatkan insya Allah jadi lulus atau kompeten. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Ayo dong disebut amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yuk sama-sama. Diketik dong, diketik. Amin, amin. Yang rame. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah lolos kompeten ya, seperti itu. Mana nih suaranya? Nggak ada ya. Oh, mikro matikan Bu. Iya, diketik ya, sudah ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu, amin. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, kemudian tips sebelum UKOM ya, tips sebelum UKOM. Jadi sebelum kita uji kompetensi, apa sih yang harus kita siapkan? Yang pertama kita atur jadwal pembelajaran ya. Teman-teman harus mapping nih. Mata kuliah yang akan diuji kan lumayan banyak ya. Coba siapa yang tahu? Ada 8 ya. Ada 8 apa ada 9? 8 ya. Coba siapa yang tahu? Sebutkan di kolom chat. Yo, silakan ya. Silakan. Nah, yang pertama apa? Sama-sama. Yo, sama-sama yaitu medical bedah. Ya, medical bedah itu soalnya lumayan banyak ya. Dia 50-an soal itu didominasi oleh medical bedah. Yang kedua adalah keperawatan anak ya. Yang ketiga keperawatan maternitas.
Nah, kemudian itu juga ada gawat darurat ya, perawatan gawat darurat, kemudian ada gerontik, kemudian ada komunitas dan keluarga jadi satu ya. Kemudian juga ada jiwa, manajemen keperawatan ya. Bu, kok nggak ada etika? Nah, ada yang tanya, Bu, kok etika keperawatan nggak ada? Nah, teman-teman harus ketahui bahwa banyak yang tidak lulus itu karena soal-soal etika keperawatan. Soal-soal etika keperawatan sebenarnya dia tidak berdiri sendiri mata kuliahnya, tetapi etika keperawatan itu masuk ke dalam mata ajar tersebut. Contoh, misalnya manajemen, etika keperawatannya tentang apa gitu ya di manajemen keperawatan. Kemudian bedah, etikanya apa ya, etika keperawatannya apa. Soal-soal etika itu akan masuk ke dalam 8 mata ajar tersebut. Oleh sebab itu, banyak sekali yang mengabaikan untuk etika keperawatan karena soal etika keperawatan itu yang terintegrasi di dalam mata kuliah itu bahkan mencapai 30 sampai 40 soal ya seperti itu. Oleh sebab itu teman-teman harus pahami. Tadi bertanya, kok etika keperawatan nggak ada, Bu? Nah, mata kuliah etika keperawatan dia integrasi di dalam 8 mata kuliah tersebut ya gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian lalu bagaimana tips dan triknya? Ya, nah ini kalau tadi ya persiapannya, lalu faktornya, kalau ini bagaimana tips dan triknya? Nah, yang pertama ya, teman-teman harus ini yang sebelum UKOM tadi sudah ya kita bahas ya, atur jadwal, ikuti tryout ya, tryout ini sudah disiapkan dengan hampir gratis lah ya Mas. Hampir gratis kalau Ibu bilang, hampir-hampir cuma 7.000 ya, seperti itu. Nah, kemudian ikuti tryout ini, manfaatnya sangat-sangat banyak sekali ya. Evaluasi diri kita, kemudian latihan-latihan, kemudian berjumpa dengan dosen-dosen langsung ya, diajarkan trik-triknya sehingga kita mudah untuk memahaminya. Kemudian juga kita fokus ke dalam kelemahan-kelemahan kita, bagaimana fokus-fokus pada area yang tentunya kita tidak pahami ya. Ada area yang perlu kita perbaiki. Misalnya gini, mata kuliah apa sih yang saya tidak paham? Nah, itulah yang diperdalam. Namun, teman-teman juga tidak boleh kecolongan ya. Jangan, saya tidak paham maternitas, belajarnya cuma maternitas aja. Tidak boleh begitu juga, karena juga itu yang saya katakan tadi, metodenya itu sangat banyak sekali, sangat variasi sekali, soal-soalnya juga sangat bervariasi, sehingga kita tidak boleh abaikan. Semua mata ajar yang 8 tadi betul-betul kita harus fokus ya, seperti itu. Nah, kemudian Ibu kecepatan nggak nih, Mas? Cukup tidak cepat sekali atau bagaimana, bisa diikuti nggak? Oke, bagaimana? Kecepatan atau pas? Coba ketik. Pas atau kecepatan? Aman, aman, aman. Pas. Aman, oke. Kalau aman kita lanjut. Nah, yang ketiga, jeda antara tryout dan UKOM. Nah, tadi sebelum Mas Adeu tanya, kapan nih UKOM-nya? Ya, ada yang bilang Juli, ada yang bilang Agustus, ya. Nah, ini tryout-nya itu harus hati-hati ya, jangan mepet. Jadi Mas Adeu nanti misalnya kalau mau Juli, kalau mau Agustus itu sudah lanjut kita tryout terus ya gitu. Karena dengan demikian kita insya Allah bisa lolos atau bisa kompeten. Tapi kalau kita tidak melakukan tryout, kalau tryout itu kan kita evaluasi diri kita masing-masing ya. Oh, saya baru dapat nilai sekian. Oh, saya baru ini sekian. Nah, kalau kita tidak tryout, Mas Adeu itu yang suka kecolongan. Jadi oleh sebab itu tolong teman-teman semua ikuti tryout yang sudah dijadwalkan ya, seperti itu. Kemudian tinjau hasil dan buat rencana belajar ya, kelemahan kita di mana. Nah, itu juga teman-teman harus pahami. Diskusi dengan lulusan. Nah, ini juga boleh sih sebenarnya teman-teman diskusi dengan yang sudah lulus ya, tanya. Atau kemarin ya banyak yang sudah mengikuti. Tanya nih gimana ikutnya di bimbel di tempat Mas Adeu ini bagaimana gitu, boleh nggak dikasih pendapat gitu, coba ditanya-tanya. Mas Adeu juga tentunya banyak ya kotak-kotak teman-teman kakaknya yang sudah satu kali ikut sudah lolos ya, alhamdulillah kemarin banyak sekali saya lihat ya, dan Mas Adeu juga sudah share ke Ibu, itu banyak yang sudah meng-WA mengatakan bahwa satu kali ikut lolos dan alhamdulillah
betul-betul bisa dipercayai seperti itu ya. Kemudian mencari ridho dari orang tua. Ini juga penting sekali ya. Selain kita belajar, penting banget ya. Orang tua kita minta doa, ya minta dukungan, ya ini sangat penting sekali ya. Jangan sama orang tua melawan, ini juga akan bahaya ya. Ini sangat penting, jangan diabaikan. Selanjutnya kita bahas adalah tips sebelum ukomnya. Praktik spiritual nih kalau yang beragama Islam ya, kalau yang beragama lain silahkan mengikuti aja sesuai dengan agamanya masing-masing. Perbanyak sedekah juga sangat penting ya gitu. Insya Allah ini juga akan membantu ya kita bersyukur, memohon kepada Allah, percaya bahwa kita bisa mengikuti, insya Allah dimudahkan semuanya. Nah, ini motivasi diri ya, tetapkan tujuan dengan jelas dan realistis. Nah, teman-teman tentunya punya program kerja. Nah, ini lagi nih, bimbel lagi nih, lari-lari bimbel, lari lagi tryout. Ini sangat membantu sekali ya, Hukum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Karena ketika kita ketemu sama dosennya, kita bisa discuss ya, kita bisa banyak bertanya, kemudian juga latihan-latihan, walaupun misalnya 5-10 soal, itu sangat membantu. Karena contoh-contoh soalnya selalu diikut sertakan, baik soal yang mudah, gampang, ataupun soal yang sedang ya tidak begitu sulit itu juga atau soal yang sangat sulit itu juga akan diberikan dari dosen-dosennya baik bapaknya maupun ibunya terkait dengan bimbel teman-teman. Kemudian pelajari materi yang kurang disukai. Nah, Ibu katakan tadi nih. Nah, jangan fokus kepada favorit saja. Ya, sudah paham medical bedah misalnya seperti itu. Jadi tidak diabaikan yang lainnya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian betul-betul kepada mata kuliah yang memang kurang disukai ya, seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, siasati waktu yang kita katakan tadi, atur jadwal tryout-nya kapan, atur jadwal latihannya kapan. Karena walaupun ini hanya 180 soal, tapi mata kuliahnya adalah 8. Mata kuliah 8 itu dia terintegrasi di dalam 180 soal. Kita nggak tahu yang mana yang akan keluar ya, walaupun dia pembagiannya tidak begitu banyak. Tetapi kalau teman-teman paham, insya Allah dengan ikut bimbel, ikut tryout, insya Allah itu bisa diatasi dengan baik ya. Ini betul-betul kita harus bisa mengatur teknik belajar yang efektif untuk memaksimalkan waktu ya. Itu betul-betul harus kita pahami. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah, pada saat UKOM apa yang harus dilakukan? Persiapan mental itu, tenangkan pikiran. Teman-teman harus beberapa detik ya sebelum mulai itu tentunya ya relaksasi terlebih dahulu ya, bernapas dalam ya sebelum ujian, menenangkan pikiran, jangan terburu-buru ya, berdoa gitu ya, sehingga betul-betul kita fokus ke dalam artinya begini, hadir secara fisik maupun psikologi, kita betul-betul harus hadir gitu ya. Kemudian bayangkan diri Anda berhasil menjawab semua soal dengan baik. Amin, amin ya robbal alamin ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang tidak kalah pentingnya ya teman-teman, baca instruksi atau baca soalnya, ya instruksinya, pertanyaannya dengan seksama. Pahami petunjuknya ya. Bacalah setiap instruksi dan teliti sebelum kita mulai. Karena fokusnya sebenarnya adalah ke dalam pertanyaannya. Ya teman-teman harus paham benar tentang kunci pertanyaannya. Pertanyaannya apa yang ditanyakan? Apa fokus kepada asuhannya? Apa fokus ke dalam diagnosis? Apa fokus kepada tindakannya? Atau fokus kepada penyakitnya? Nah, teman-teman harus pahami, betul-betul harus dimengerti betul ya. Tanda poin penting yang jika ada hal yang perlu diperhatikan dan teman-teman harus garis bawahi itu. Nah, selanjutnya teman-teman harus mengatur manajemen waktu ya, alokasikan waktu untuk setiap mata ujian ya. Cek waktu secara berkala, pastikan tidak menghabiskan terlalu banyak waktu pada satu soal. Ingat teman-teman bahwa satu soal itu 1 menit. Jadi kita butuh 180 menit ya. Jadi teman-teman sebelum 1 menit itu sudah harus menjawab pertanyaan tersebut. Jangan fokus ke dalam satu soal tersebut. Kalau memang tidak bisa, ya dijawab saja dulu ya gitu. Jangan sampai teman-teman, karena tidak ada sistem minus ya gitu. Jadi silahkan dijawab saja. Kalau nanti ada waktu bisa
mengulangnya kembali ya. Kemudian mulai dengan soal yang mudah nih. Sebenarnya sih kalau ibu jangan terlalu fokus ke dalam soal yang mudah ya, jawab aja semuanya. Nah ini juga trik yang baik sih sebenarnya ya. Mulai dengan soal yang mudah, tapi kadang-kadang kita kehabisan waktu ya kita mau balik lagi akan ketinggalan. Nah ya, nah ini teman-teman kalau pandai, pintar membagi waktu ya kita balik lagi ke soal-soal yang sulit. Kalau lebih bagus lagi itu yang Ibu katakan tadi, jadi jawablah dulu semuanya. Tapi teman-teman punya catatan, ini nomor berapa yang memang sulit, nanti bisa balik lagi kalau ada waktu yang tersisa. Seperti itu ya. Nah, kemudian jaga kesehatan fisik. Nah, teman-teman, 1 hari, 2 hari menjelang mau ujian, itu tidak boleh lagi terlalu banyak membaca-baca lagi ya. Fokusnya santai aja. Tinggal mengulang baca cepat ya, seperti itu modelnya. Karena kita perlu kesehatan fisik dan mental kita harus, stamina kita harus baik ya, prima. Karena kalau kita kurang tidur, ya makan kita kurang baik, ya kemudian gizi yang kita konsumsi kurang baik, kita akan kelelahan. Kemudian kalau kita kelelahan, otak kita tidak bisa berpikir dengan baik, hasilnya juga menjadi tidak maksimal ya. Dalam kondisi lapar, dalam kondisi tidak nyaman, tidak di malam tidak tidur, karena kebanyakan teman-teman ini sistemnya kredit semalam ya SKS. Nah SKS itu hindari. Namun kalau teman-teman udah ikut UKOM, teman-teman sudah ikut reot, insya Allah ya yang tadi dikatakan SKS pasti tidak akan terjadi ya. Gunakan teknik eliminasi. Nah ini dia teman-teman ya, optionnya itu terdiri dari 5 option. Jadi teman-teman eliminasi jawaban-jawaban yang salahnya ya. Kemudian insya Allah yang paling benar adalah yang menurut teman-teman itu adalah yang kita sudah singkirkan satu persatunya. Pilih yang paling tepat ya dari yang tersisa, sesuaikan dengan pengetahuan kita. Nah, kemudian yang ketujuh adalah cek kembali jawaban. Ya, kalau ada sisa waktu, kalau nggak ada sisa waktu ya ini. Oleh sebab itu sih ya, kalau kita latihan soal UKOM, ini teman-teman pengalaman ya dengan Mas Adil. Itu satu soal tidak sampai 1 menit, teman-teman udah bisa menjawabnya dengan cepat ya. Karena kenapa? Karena sudah terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa menjawab soal-soal dengan cepat, itu alhamdulillah tidak dalam 1 menit ya, tidak sampai 1 menit itu sudah bisa dijawab dengan benar ya. Nah, kemudian tetap tenang ya, teman-teman nggak boleh emosi, teman-teman harus percaya diri ya, teman-teman tidak boleh cemas ya. Itu tadi di awal fokus, tarik nafas dalam, nggak usah dipikirin kalau sudah perang ya, lawan perangnya itu karena kita sudah siap ya. Senjata kita sudah kuat. Kalau senjata kita tidak kuat, nah itu kita jadinya emosi, kita tidak percaya diri. Nah, senjata kita apa? Senjata kita ini adalah itu ikut bimbel. Yang kedua adalah ikut tryout yang sudah disiapkan oleh Mas Adew ya, seperti itu. Nah, tibalah kita masuk ke latihan soal. Sebelum kita masuk ke latihan soal, Mas Adew ada nggak pertanyaan terlebih dahulu? Apa kita lanjut dulu, Mas? Silakan. Ya, baik, Bu Dokter. Sepertinya pertanyaan kita taruh di akhir supaya fokus nih, Bu. Nah, Baik, kita dari masuk tips-tips ke dalam latihan kalau begitu ya, Mas. siap, Bu. Kita Ini ke dalam latihan. sebelum Jadi, masuk ke teman-teman setuju soal, ya. Bu Dokter, ini tips-tipsnya udah kayak diberikan Google Maps gitu, Bu. Oh, mana? Iya, seakan-akan Bu Dokter Aprina ini Google Maps kita semua yang ada di Zoom. Kita pengen kompeten nih. Nah, ini arah-arahnya udah dikasih tahu semua begitu. Betul banget ini, betul sekali. Kalau yang nggak nyatet rugi sih tadi, atau yang nggak Oh, rugi banget. tadi, karena nggak Pasti bisa sudah diulang nih. mencatat ya. Pasti sudah mencatat dan Ibu sudah berikan secara sistematis ya. Insya Allah bisa dipahami dengan cepat dan tepat gitu ya, Mas Adem. Siap. Baik, Oke. teman-teman semuanya, kita akan setelah ini kita akan mengerjakan soal, berarti dari tips-tips tadi langsung kita diberikan praktek, kita diuji, ditampilkan soal, silakan teman-teman mengerjakan soal dengan 1 soal 1 menit. Nanti saya akan kasih timer di layar 1 menit juga. Pokoknya kita pastikan pertemuan pertama kita menjadi pertemuan yang mengasihkan, kita rindu ketemu lagi kayak gini, kita betah ketemu lagi kayak gini. Pas lulus UKOM,
makin rindu. Dulu saya sebelum kompeten kumpul-kumpul nih di Zoom belajar Ukom nih. Wah, udah. Kalau gitu langsung saja ketik siap-siapnya dulu untuk memastikan teman-teman tidak ketiduran. Yo, silahkan ketik siap, siap, siap. Rugi nih kalau ketiduran. Rugi parah ini mah, Bu. Parah. Seperti Kak Musna nih, Kak Musna pengen sehat. Saya lihat di CCTV Kak Musna tadi pagi lagi jogging. Wih, kelihatan CCTV Kak Musna. Gak siap. Tantangannya, teman-teman harus menerima tantangan ini. Tadi kan tipsnya udah sedetail mungkin, dari A sampai Z semua ada tuntunannya. Nah, sekarang kan mau ngerjain soal. Tantangannya cuma gampang aja. Soal yang diberikan sama Bu Dokter, kalau bisa betul semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau ada yang bisa mengerjakan betul semua, nanti mendapatkan tiket umroh. Ya, dari keluarganya yang kaya raya gitu ya. Amin. Bukan dari kita ya, Bu. Kita juga pengen diumrohin ya. Baik, tanpa berlama-lama Bu Dokter, silakan dibantu tampilkan soal yang pertama. Baik, kita tampilkan soal yang pertama. Silakan Mas Adil dibantu ya untuk waktunya. Silakan. Oke, soal nomor pertama sudah tampil, 1 menit dimulai dari sekarang. Sepuluh detik terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis ya, berdebar ya. Kalau Ukom nggak ada begini-gini, nggak ada musik-musiknya, nggak ada dihitung-hitungnya. Tapi teman-teman ntar ini deg-degan sendiri kalau nggak terbiasa. Tapi semoga pertemuan pertama kita bertemu sampai menjelang Ukomnya tiba ya, supaya terbiasa. Soal pertama sudah diberikan soal prinsip etik. Waduh. Tadi udah disinggung-singgung di awal sama Bu Dokter bahwa prinsip etik tidak ada materi khususnya, tapi setiap materi kuliah ada prinsip etiknya. Jadi hati-hati kalau nggak menguasai prinsip etik. Jangan sampai ya. Kita cek jawaban di kolom chat. Jawabannya ada ABD. ABD. Setiap minus 1 menit langsung kita simak pembahasan dari Bu Dokter ya. ABCD, semuanya dipilih Bu Dokter. Dari ABCD semuanya dipilih, laris manis ini mah. Laris manis semuanya dipilih nih. Oke, sudah minus 1 menit supaya kita tepat waktu, kita simak pembahasannya. Silakan Bu Dokter dibantu pembahasannya. Oke, baik ya teman-teman, tadi waktu tip dan trik Ibu katakan bahwa ketika kita menjawab soal itu prinsip itu fokus ke dalam pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah apakah prinsip etik yang dilanggar pada kasus tersebut ya, begitu. Ada yang mau bantu jawab dulu nggak sebelum Ibu bahas? Silakan Mas Adel. Ya, ada nggak yang mau memberikan alasan jawabannya kalian apa gitu, supaya kalau misalnya nanti salah, pas dibahas jadi paham, oh iya ya Bu, berarti benar ya Bu gitu. Coba ada nggak yang mau memberikan alasan? Kak Elizabeth bilang ini kejujuran. Oke, prinsip etik yang dilanggar itu prinsip kejujuran berarti. Oke, yang lain. Oh, ini ada yang resen nih, Kak Roy. Ya, silakan. Coba saya nyalain mikrofon deh kalau mau menyalakan. Silakan. Apa alasannya, Kak Roy? Baik Kak, kalau dari saya ini jawabannya veracity, karena di sini veracity artinya kejujuran. Pada kasus ini tadi perawat mengatakan bahwa kepada pasien bahwa ia akan dirawat selama 1 minggu, padahal dalam kenyataannya durasi rawat inap itu bisa lebih lama tergantung kondisi pasien.
memberikan informasi yang tidak sepenuhnya berarti melanggar prinsip veracity dalam etika medis, Kak. Begitu, Kak. Baik, siap. Woi, Bang Roy, jawabannya sepertinya tidak ragu-ragu. Semoga jawabannya betul mewakili teman-teman yang lain juga ya. Kalau sampai betul, Bang Roy, termotivasi jadi pengen ngerjain soal berikutnya. Bener jawabannya begitu terus ya. Oke, silakan Bu Dokter, boleh ditanggapi apakah betul ataukah kurang tepat? Iya, mantap sekali ya. Kita bahas dulu ya, Bang Roy, sebelum kita putuskan bahwa jawabannya adalah benar. Ya, ini sebenarnya option ini adalah merupakan semua prinsip etik ya. Prinsip etik itu sebenarnya ada 9 ya. Ada non-maleficent, ada beneficent, ada autonomy, veracity, dan justice ya. Nah, teman-teman harus paham dulu nih artinya semuanya. Kalau non-maleficent itu fokusnya kepada apa ya. Kemudian beneficent itu fokusnya kepada apa ya. Ini membantu. Non-beneficent itu adalah untuk melakukan tindakan yang tidak menyakiti pasien ya. Otonomi itu adalah otonomi kepada pasiennya ya. Veracity ini kejujuran. Justice itu adalah fokus ke dalam apa? Keadilan ya. Nah, sekarang kita tadi ini apa prinsip etik yang dilanggar. Nah, hasil pemeriksaan sebenarnya teman-teman juga perlu jawab, tidak perlu membahas soalnya dari atas sih sebenarnya ya. Makanya Ibu katakan tadi kita sebenarnya tidak sampai 1 menit bisa selesai dalam menjawab soalnya ya. Tatapan mata pasien tajam, marah-marah, dan memaki setiap. Nah, perawat membujuk. Nah, fokusnya sebenarnya di sini. Perawat membujuk dengan mengatakan, jika pasien mau dirawat dan minum obat, pasien hanya tinggal di rumah sakit jiwa selama 1 minggu saja. Nah, tadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Bang Roy ya. Ini adalah membohongi ya, tidak jujur ya. Masa iya seperti ini ya, padahal sebenarnya kondisi pasien seperti apa, amuk dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang apa? Option yang mana? Ayo, yang mana jadinya yang betul? Ada yang ganti jawaban nih kayaknya nih. Langsung berubah jawabannya. Langsung berubah ya jawabannya. Jadi yang betul adalah yang D ya, disimpan ya, sudah betul 1 ya Bang Roy ya gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ini etiknya masuk ke mana nih? Ini soal tentang jiwa ya. Jadi etiknya masuk ke dalam keperawatan jiwa ya. Nah, teman-teman, semua di dalam soal yang kita bahas, kita punya jawaban dan pembahasannya. Nanti silakan berhubungan dengan Mas Adew ya. Itu sudah ada di dalam PPT-nya, sudah disiapkan nih jawabannya ya. Kemudian juga ada pembahasannya yang tidak benarnya. Jadi lengkap ya Mas Adew ya, sangat luar biasa dengan 7 juta tadi ya. 7 juta, 7.000. 7 juta ya, malu saya kalau cuma 7.000. Oke, siap ya, sudah betul-betul dipahami. Banyak yang betul apa banyak yang salah? Nanti di akhir kita bahas ya, Mas Adew. Selanjutnya, Oke, soal gimana nih? Clear nggak nih? Mohon dijawab di kolom chat. Silakan. Clear clear nggak? Kalau nggak? clear, Ayo, kita lanjut lagi. clear nggak nih? Paham nggak? Nomor 1 jawabannya yang D. Tadi yang milih A, B, C, E gimana? Clear? Clear, Bu. Kita lanjut soal yang kedua. Lanjut kalau begitu. Soal yang kedua, silakan Mas Adew. Oke, waktunya 1 Ya. menit. Dimulai dari sekarang. Sepuluh detik terakhir.
3, 2, 1. Habis. Mantap musiknya. Bikin berdebar, Bu. Bikin deg-degan. Bikin deg-degan. Baik, nih kita cek jawabannya. Ada yang B, D, A, C, B. Terus apa lagi nih? Semua lagi yang dipilih ini. Gimana nih ya? Semuanya dipilih terus nih. A, B, C, D, A, B, C, D. Paling banyak didominasi jawaban yang C, yaitu memfasilitasi diskusi bersama klien dan orang tua secara terbuka. Dengan pertanyaan, apakah aspek etik yang utama harus dilakukan perawat pada kasus tersebut? Kalau apal sama tipsnya tadi kayaknya gampang ini mah. Baca Iya, dulu gampang pertanyaan. ini. Iya. Ini mah nggak perlu dihafal ini. Iya betul, Bu. Logika-logika aja ya. Karena option pilihannya nggak kayak tadi tuh berbahasa Madura tuh tadi ya. Veracity tuh. Kalau udah jawabannya udah gitu. Justice, beneficent. Kalau ini mah logika-logika aja lah, Ada ini rasional. mah. Kalau sampai salah juga, aduh, berarti kurang fokus ini. Nggak apa-apa, kan nanti mau masuk bimbel, Mas Ade. Nggak apa-apa, Ya, kalau awal-awal ini. sesuai nama kita ya, Bu. Fokus Iya, kompeten. betul. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Amin. Silakan. Sudah minus 1 menit, Bu. Silakan, Bu. Boleh dibantu pembahasan. Ya, Saya juga. yang ada mau kontribusi, silakan Mas. Oh Silakan. gitu. Siap-siap. Apakah ada yang mau memberikan alasan seperti tadi? Pilihan jawaban nomor 2 atau langsung bahas? Karena gini, kalau kita sering menjawab ya terlibat langsung itu biasanya mudah ya, ingat gitu, akan mengingatnya terus-menerus. Ya, silakan. Nggak apa-apa, salah juga, nggak apa-apa. Silakan. Tuh, nggak apa-apa, salah juga. Nggak kena denda ya, silakan yuk. Iya, kan masih latihan. Ya, silakan. Ois, ada nih. Ya. Bang Juliwanto Zega, silakan Bang, dinyalakan Bang mikrofonnya. Ini mikrofon bukan mikrofon pelunas hutang ya, silakan. Silakan Bang. Bang Juli, silakan. Mikrofonnya sudah bisa dinyalakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, Bang. Ya. Oke, baik, Bang. Tes, terdengar nggak, Bang? Oh, jelas. Jelas dong, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Dok. Untuk memberikan alasan kenapa saya memilih bagian E, yaitu meminta nomor telepon klien dan orang tua untuk menyampaikan hasil-hasil pemeriksaan. Karena saya fokus pada apakah aspek etik yang utama harus dilakukan perawat pada kasus tersebut. Nah, di atas itu saya terfokusnya adalah perawat akan melakukan konseling pada klien karena kondisi klien yang sedang dialami oleh pasien. Nah, di situ kan ketika seorang pasien atau perawat akan melakukan konseling, kita perlu terhubung kepada pasien dengan mencari atau meminta nomor telepon pada klien dan orang tua untuk menyampaikan hasil-hasil pemeriksaan yang kita lakukan pada pasien. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Dok. Oke, baik sekali. Kita kunci dulu ya, gitu. Ada lagi yang lain, satu lagi kita Satu lagi. Kayaknya satu kampus ya, Bang Juli sama Bang Joy tadi ya. Bang Roy. Bang Roy, iya Bang. Kak Sujat Miko. Enggak, Bang, beda. Oh, beda. Ya. Siap. Sujat Miko, silakan. Kak Sujat Miko, silakan. Ya, suaranya belum terdengar. Sepertinya sinyal nih, Bu. Tidak terdengar suara. Baik, untuk mempersingkat waktu supaya tidak terlalu lama, Bu, silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Mas. Kita fokus lagi ke dalam pertanyaannya ya, seperti itu. Pertanyaannya apa? Aspek etik yang utama. Sebenarnya betul ya, tapi sebenarnya nggak betul-betul amat karena yang ditanya adalah yang utama. Harus dilakukan perawat pada kasus tersebut, ya, gitu. Menolak
ya, menolak kondisi tubuhnya dan selalu menghindar jika ada orang lain, ya gitu. Ini perempuan 17 tahun ya, anak perempuan remaja ya. Perawat akan melakukan konseling pada pasien. Aspek etik yang utama yang harus dilakukan kepada perawat apa? Yang pertama adalah melibatkan remaja dalam pengambilan keputusan. Ya, remaja kan 17 tahun. Walaupun memang usianya belum masuk dewasa, tetapi tetap kita harus libatkan ya, karena ini terkait dengan konseling ya, seperti itu. Tapi kita kunci dulu lah ya, belum kita eliminasi ya, gitu. Belum kita fokusin lah jawabannya ke sini ya. Kemudian memberi kesempatan untuk berbicara secara pribadi, ya, ini penting untuk komunikasi terapeutik, ya. Tetapi ini bukan aspek etik loh. Ini kan bukan aspek etik, memberi kesempatan berbicara secara pribadi. Ini kan suatu teknik, bukan aspek, tetapi teknik-teknik di dalam komunikasi, ya. Beri kesempatan, ya, untuk berbicara secara pribadi itu teknik, ya, bukan aspek. Lalu yang ketiga atau yang C, memfasilitasi diskusi bersama klien atau pasien itu tadi yang 17 tahun dan orang tua secara terbuka. Ini sebenarnya perlu dilakukan, tetapi tidak mengutamakan hak dan peran klien remaja sebagai individu ya. Jadi juga kurang tepat ya, seperti itu. Nah, yang D, menghormati keputusan dalam menerima atau menolak perawatan ya, perawatan, menghormati keputusan dalam menerima atau menolak perawatan. Nah, ini karena usianya masih 17 tahun, ya remaja tersebut belum dewasa ya secara legal, persetujuan akhir biasanya masih berada kepada wali atau orang tua, meskipun suara klien tetap penting ya. Jadi sebenarnya ini juga tidak menjadi yang masalah dalam aspek etik ya. Yang nomor E, meminta nomor telepon klien ya dan orang tua untuk menyampaikan hasil-hasil pemeriksaan. Ini juga bukan termasuk aspek etik loh, bukan aspek etik ya. Gitu. Yang utama justru bisa melanggar privasi jika tidak sesuai dengan prosedur. Kok kita minta nomor telepon ya orang tua maupun kliennya. Jadi ini akan melanggar privasi. Nah, jadi dari penjelasan-penjelasan Ibu, yang benar adalah yang mana optionnya? Silakan dijawab di kolom chat. Ya, silakan dijawab. Yo, jadi yang mana jawaban yang benar? Beda lagi nih, A atau yang C malah nih. Tapi banyak yang A, melibatkan remaja dalam mengambil keputusan. Masih beda-beda ya, tapi kebanyakan yang A. A, C, D yang dipilih. Ya, keputusan tadi Ibu udah jelaskan, yang penting adalah yang mana? Nah, yang mana nih? Yang mana? Kok masih bingung ya? Masih bingung ya. Nih Kak Musna milihnya dua nih, A dan C nih. Ah, milih dua-dua nih. Satu aja satu. Yang mana? Yuk, 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 yang mana? Yuk. Kalau C tadi apa coba? Jadi yang benar adalah yang Jeng, ayo jeng, jeng. Mas Poco nih yang lulus, yang kompeten. Yang benar adalah yang A. Hore, benar Mas Poco. Oke Baik, ya, mantap gimana ya. clear gak nih? Oke, clear gak nih jawaban soal nomor 2? Clear. Jangan milih dua ya Kak Musna ya. Ntar Infom nggak bisa milih dua, milihnya cuma satu nih. Nggak aci nanti ya, nggak aci. Oke. Baik, clear Bu katanya. Saatnya kita Oke, kita cek. lanjut soal nomor 3. Oke, lanjut ya. Ini nanti silakan ya. Oke, kita masuk soal nomor 3. Silakan Mas Adew. Oke, waktunya 1 menit. Silakan dimulai dari sekarang.
Semoga ini bisa dijawab ya. Siap. 10 detik terakhir. Tiga, dua. Baik, silakan jawabannya boleh diisi di kolom C. Jawabannya A, C, 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 D, A, C, D. Oke, A, C, D, A, C, D, A, C, D. Ini masih banyak teman-teman yang belum masuk ke dalam Zoom, Bu. Banyak yang WhatsApp ke Mas Adi, Mas saya nggak bisa masuk ke dalam Zoom-nya, katanya gitu. Waduh, Akhirnya saya sambil balas WA satu persatu nih, Bu. jadi ikut yang TikTok apa bagaimana? Mereka itu dapat link Zoom sebenarnya, cuma link Zoom mereka itu yang mengaktifkan pesan sementara begitu, Bu. Nah, itu nggak langsung tampil, Bu, link Zoom-nya, Bu. Oh, ngono. Jadi harus nunggu beberapa saat dulu baru tampil link Zoom-nya begitu. Ya sudah, nanti kan ikut bimbel, insya Allah. Puas kita. Oh iya, teman-teman yang di TikTok terlupakan ya. Silakan dijawab di kolom chatnya ya sambil di-tap-tap layarnya. Aduh, jadi terlupakan. Ada berapa ratus di TikTok? Masya Allah, Ibu juga punya TikTok loh. Ntar tim admin Voko TikToknya biar follow akun Ibu. Iya, Aprina Murhan. Aprina Murhan. Ya. Oh, teman-teman, TikToknya Ibu di-download, di-follow. Kok di-download sih? TikToknya Ibu di-follow tuh. Iya, biar Ibu bisa lihat tuh. tuh. Ada rekamannya nggak? Nggak ada ya rekamannya. Untuk rekaman Zoom-nya, Bu? Nanti rekaman Zoom-nya ada. Ayo silakan, jawabannya apa? Ya, jawabannya sudah banyak, Ibu. Oke. ACD, Bu, 3 opsi Nah, jawaban. siapa yang mau menjawab, kasih komentar, silakan, Mas Adew. Oke, ada yang mau memberikan alasan atas jawabannya untuk soal nomor 3, silakan. Ada enggak? Silakan. Siapa yang mau? Yuk. Salah nggak apa-apa, Mas. Kan bisa diingat nanti. Betul. Siapa yang mau memberikan alasan? Ya. Mending salah di kelas seperti ini daripada salah di Iya, kalau sudah salah di Muzna kayaknya mau deh. Yuk, nak, Ternate. Ayo, Musna ini udah lagi praktek, Bu, ke pelosok-pelosok dia luar biasa. Ay, Masya Allah, tabarakallah. Udah selesai ya? Roy itu mau bantu jawab? Ya, gimana Bang Roy, mau lagi? Untuk saat ini belum, Kak. Oh, belum. Baik, Ibu langsung aja ya, Mas. Langsung, Bu. Mas Adil ya, oke. Nah, ini ada nih, Mas Untung. Aduh, Mas Untung, silakan Mas Untung. Ya, Mas Untung, silakan. Selamat malam. Perkenalkan. Malam. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Untung Anugrah Kabi. Saya dari kampus Tikus Bala Keselamatan Palu. Oh, Palu. Lumayan jauh ya, Palu. Ya, kenapa saya memberi opsi C, memberikan edukasi kepada keluarga tentang hak pasien? Karena di sini ada yang namanya di sini ada yang namanya berhubungan dengan prinsip etik keperawatan yang harus diutamakan dalam menghormati otonomi pasien. Terus di sini lansia tersebut secara sadar menyatakan keinginannya sehingga hak pasien untuk menentukan perawat atas dirinya harus dihargai. Terus kita memberikan edukasi juga kepada keluarga bertujuan untuk memahami hak-hak pasien. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mantap. Ya, kita simpan dulu ya, Mas Untung ya, jawabannya. Belum Ibu katakan benar atau salah ya. Semoga saja benar ya, Mas Untung ya. Oke, kita bahas ya. Ibu masuk ke dalam pembahasan. Kembali, kalau kita menjawab soal, ini adalah pertanyaannya dulu yang harus kita pahami. Apa langkah awal? Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah langkah awal yang paling tepat dilakukan perawat dalam situasi ini. Situasinya seperti apa nih ya? Keluarga bersikeras agar pasien dipasang NGT. Meskipun pasien menolak ya, perawat merasa dilema ya. Jadi ini dilema etik ini masuknya ya, antara mengikuti keinginan keluarga atau menghormati keinginan pasien ya. Nah, sekarang yang A, melapor keluarga kepada pihak yang berwajib.
wah terlalu tinggi nih ya, gitu loh. Belum masuk ke ranah hukum nih ya. Ini belum, jadi ini adalah yang kita eliminasi ya, karena ini kita belum masuk ke ranah hukum. Ini masih ke dalam asuhan keperawatan ya tentunya. Yang B, segera memasang NGT karena desakan keluarga. Nah, masang NGT ini kan melanggar prinsip apa tadi? Prinsip otonomi ya, keputusan harus berdasarkan kehendak pasien yang sadar ya, tentunya seperti itu. Yang C, memberikan edukasi kepada keluarga tentang hak pasien. Nah, ini adalah hal yang bisa dikatakan tepat ya, karena ini adalah memberikan edukasi terlebih dahulu ya, langkah awal terbaik untuk mencegah konflik dan menjaga hak pasien ya, seperti itu. Tapi Ibu belum katakan ini adalah benar ya, kita simpan dulu. Yang D, memaksa pasien makan melalui pendekatan persuasif. Nah, kalau yang seperti ini tetap merupakan paksaan ya, tidak etis ya. Jadi juga akan melanggar prinsip etik ya. Yang nomor E atau yang option E, menyudahi perawatan karena pasien tidak kooperatif. Nah, hal ini bagaimana? Ini bukan solusi dari aspek etik ya anak-anakku, dan akan mengabaikan tanggung jawab profesional kita sebagai perawat. Berarti ini juga kita eliminir ya, tidak benar. Nah, jadi dari kelima ini yang paling benar adalah, yuk tolong dijawab kembali, silakan. Ya, silakan. Akhirnya ada yang ganti jawaban rame-rame. Ini enak nih suruh ganti jawaban. Andai dihukum begini, udah kompeten semua, nggak ada yang nggak kompeten. Ya, jadi jawaban Mas Untung tadi adalah benar. Ya, kita tepuk tangan buat Mas Keren, Mas Untung. Untung. Luar biasa. Kompeten semua nih Mas ya, Mas Adew ya. Amin, 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 amin. Buat teman-teman yang lain jangan kalah-kalah semangat ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Silakan Mas Lanjut. Adew. Ini ada. Siap. Oke, silakan. Ini Soal kita nomor masuk 4. ke hitung-hitungan. Agak panas-panas dikit lah. Bikin ngebul-ngebul Dikit dikit aja. lah. Panas-panas dikit, ngebul-ngebul dikit otaknya. Nggak apa-apa ya, di malam-malam Senin ini bukan malam Minggu lagi, sudah malam Senin ya anak-anakku. Silakan. Oke, 1 menit silakan. Dimulai dari sekarang. Ini harus tahu rumusnya. Jawabannya C. 10 detik terakhir. Wah, musiknya menakutkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya diisi di kolom chat. Bang Bevit Posterity Gea. Lagi ngerjain berduaan nih dia. Bang Ikhlas Terima Syukur Saluku. Ayo Bang, diisi Bang jawabannya Bang. Nah, terpantau CCTV ya kalian ya. Oke, jawabannya sudah bermunculan C, 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 C. Ada yang B, beberapa orang. Didominasi jawaban yang C. Oke, gimana? Ada yang mau kasih pendapat? Silakan Mas Adew. Oke, ada nggak yang mau memberikan alasan atas jawaban yang sudah dipilih? Teman-teman, jangan seperti nonton video ya, dirasakan interaksi, edukasi, Ya.
Betul. rasa puas belajarnya dirasakan ya, supaya beneran terasa manfaat pertemuan kita malam ini. Silakan yang mau memberikan alasan, ada nggak? Yang tadi jawabannya 41,66%. Rumusnya gimana, Bor? Yuk. Di kolom chat nih Bu, ada yang memberikan alasan total hari perawat per jumlah tempat tidur kali jumlah hari kali 100%. Wow, mantap ini sudah. Ivanka, Kak Ivanka. Oh, Ivanka. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Ivanka. 100 Wih, ya. betul berarti. Wih. Mantap. Ya, semua juga 100. Jawabnya 41,66. Ada beberapa yang salah ya, Mas Adew? Siap, ada beberapa Bu. Nih, ya. Jumlah hari perawatan dibagi jumlah tempat tidur dikalikan jumlah hari kali 100%. Ya, tek, ini hasilnya. Tek. Clear ya? Gimana? Kita boleh lanjut? Clear Karena nggak? nih ya di rumus. Bu dokter, mohon izin Bu dokter. Ya. Bu dokter boleh istirahat dulu untuk Ya. ambil minum Bu. Boleh. Waktunya sebentar ya Bu. Boleh, ini saya close dulu atau bagaimana, Mas? Boleh Bu, di stop share dulu. Oke. Saya mau memastikan pesertanya ini nggak ketiduran nih ya. Benar, penting benar. Oh, tunggu, saya stop dulu. Iya. Stop. Mana tadi ya stopnya? Jawabannya C. Coba teman-teman sambil nunggu Bu Dokter istirahat sejenak, teman-teman dari 1 sampai 4 soal sudah betul berapa sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan ketik yang jujur ya jawabannya ya. 3, Kak Nur Hasisa. Betul 3, betul 3, betul 2, betul 3, betul 2, betul 3, betul 3. Betul 3, sudah 3. Aku baru 1, Kak. Baru masuk kayaknya nih, baru masuk Zoom kayaknya nih ya. Betul 3, betul 2, betul 3, betul 2, betul 3. Betul 2 karena telat masuk. Betul 2, nomor 1 kelewat. Nah kan. Betul 3, Bang Roy. Betul 3, betul 3, betul 3. Oke, teman-teman, saya ada pertanyaan. Kira-kira dari 1 sampai 4 soal, kurang nggak soalnya? Kurang nggak soalnya? Mau nambah soal atau udahan? Coba ketik di kolom chat. Mau nambah nggak? Mau nambah nggak kira-kira? Ayo, kurang nggak? Kenapa Mas pertanyaannya kok kurang atau enggak? Ini membuktikan bahwa pernyataan Mas Adiu di awal, buat teman-teman yang tadinya males mau ngerjain soal hukum, bosen belajar soal hukum, nih buktinya bahwa teman-teman ketagihan. Ada yang ngetik tambah Mas, lagi Mas, lanjut Mas, beragam kan? Beragam jadinya. Berarti benar. Teman-teman kalau belajarnya tidak sendirian, belajar rame-rame seperti ini, teman-teman jadi termotivasi, terus-terusan belajar hingga nggak terasa dikit lagi kompeten. Begitu ya. Ada yang mau lanjut ikut kelas berikutnya nggak? Ada yang mau ikut lanjut ke kelas berikutnya nggak? Boleh diketik mau. Coba. Kelas seperti ini teman-teman mau lanjut atau tidak di kelas berikutnya? Mas, lanjut dong biar supaya saya kompeten. Ini pembelajarannya bermanfaat. Masa udahan di sini aja, Mas, pertemuan kita? Hah, saya mau tahu dulu banyak nggak yang mau ikutan lanjut kelas berikutnya? Kalau cuma dikit, ya udah malam ini aja selesai. Mau lanjut? Mau. Ingat, kompeten butuh perjuangan tapi nggak berat-berat amat asalkan kita mau belajar bareng-bareng ya. Mas Adiu izin menjelaskan supaya teman-teman bisa ikut di kelas berikutnya. Ya, saya tampilin deh biar nggak ngebayangin. Bentar ya, saya menjelasin rute kelasnya sebentar aja, nggak usah lama-lama. Nanti di akhir Bu Dr. Aprina memberikan materinya, nanti di akhir saya jelasin ulang. Ini sekilas aja buat teman-teman yang mau ikut kelas secara rutin di kelas berikutnya. Teman-teman, di Voko Indonesia itu membuka 3 pilihan kelas yang bisa dipilih sesuai kemampuan, sesuai keinginan, sesuai teman-teman mau ikut kelas yang mana. Intinya kita lakukan secara rutin di bulan Mei sampai teman-teman nanti dinyatakan sudah menghadapi uji kompetensinya. Ini saya tampilin kelasnya.
Ya, kelasnya ada 3. Pilihan pertama ada Fokus 1 namanya 8 kali pertemuan. Mohon disimak bagi yang serius mau ikutan belajar di kelas berikutnya. 8 kali pertemuan, Fokus 1. Fokus 2, 10 kali pertemuan. Dan yang terakhir ada Fokus Star. Fokus Star itu pertemuannya 16 kali. Itu dimulainya bulan Mei sampai bulan Juni. Jadi teman-teman ikut selama 2 bulan. Tergantung mau ikutnya 8 kali boleh, mau 10 kali boleh, mau sampai 16 kali juga boleh. Tergantung teman-teman mau ikut yang mana. Tadi kan Bu Dr. Aprina di awal udah bilang, bagi yang bingung bagaimana cara mulainya, materinya apa aja, terus siapa dosennya, Foko sudah siapkan. Waktunya sudah ditentukan, teman-teman tinggal klik link Zoom yang sudah dikirim ke grup-grup kelas Foko nantinya. Entah yang ikut Foko 1, Foko 2, ataupun Foko 3. Ketemu dosen-dosen seluruh Indonesia yang memang biasa membuat soal, yang biasa membimbing soal hukum, yang biasa mengawas soal hukum. Masa iya sih dari soal-soal yang diberikan, nggak ada satupun yang kita bisa kerjakan pada saat uji kom nanti. Nah, di paling bawah ada jadwal-jadwalnya, jadi sudah terkoordinir. Teman-teman seperti tadi, tinggal klik link Zoom yang sudah disiapkan. Begitu ya, ini pilihannya, ada 3 pilihan kelas. Lanjut, dan ini biayanya. Lihat teman-teman, ada biaya Mas, ada biayanya. Fokus 1 harganya 150 untuk 8 kali pertemuan. Fokus 2 harganya 200.000 untuk 10 kali pertemuan. Fokus Star yang Mei sampai Juni 16 kali pertemuan harganya 250. Ini kalau teman-teman daftarnya di luar Zoom. Tapi kan beruntung teman-teman ini. Daftarnya pasti di saat Zoom. Emang berapa Mas kalau ikut saat Zoom? Pertanyaannya sederhana. Biaya-biaya yang ditampilkan kurang murah, mau potongan, mau diskon besar-besaran, mau atau enggak? Coba ketik maunya dulu, kalau mau akan diberikan potongan besar-besaran. Coba bagi yang mau enggak diberikan potongan-potongan? Silahkan. Coba dong diketik yang mau. Ini harga normalnya kalau misalnya teman-teman daftarnya di luar Zoom ya. Tapi kalau teman-teman daftarnya pada saat Zoom, nanti dikasih potongan. Tergantung nih banyak nggak yang mau. Gitu ya. Saya rasa teman-teman semuanya dewasa, jadi ada waktunya bercanda, ada waktunya serius begitu ya. Karena ini menentukan teman-teman kompeten atau tidak. Gitu ya. Oke, Fokus 1 harganya 150. Fokus 2, 200.000 untuk 10 kali pertemuan. Fokus Star 250 untuk harga normalnya. Dan saya jelasin dulu, untuk diskon yang akan diberikan saat Zoom, itu hanya 30 orang tercepat. Bagi yang tidak serius mau ikut kelas selanjutnya, nggak usah ambil kuota 30 orang ini. Kasihan yang pengen beneran mau belajar, ya. Ayo dewasa, jangan sampai 30 orang ini terisi sama orang-orang yang masih ragu-ragu mau belajar. Jangan ya. Kita nggak mau menerima peserta yang hanya mau main-main. Karena UKOM jika dimain-mainkan tidak lulus, yang rugi diri sendiri. Mas Adiu nggak usah UKOM. Bu Dr. Aprina nggak perlu UKOM lagi karena beliau adalah panitianya nanti. Ya, yang rugi nanti yang main-main adalah peserta itu sendiri. Cuma 30 orang mendapatkan diskon ini. Lihat. Fokus 1 yang awalnya 150.000, teman-teman cukup bayar 85.000 kalau daftarnya sendiri atau individu. Untuk Fokus 2, itu biayanya cuma 100.000 dari harga normal 200.000. Ya, setengah dari harganya. Terus Fokus Star yang dari 250 cuma bayar 125.000. Coba silahkan dibagi, contoh aja 125.000 dibagi 16 kali. Per 1 kali Zoom cuma bayar 7 ribuan. Cuma bayar 7 ribuan udah ketemu Bu Dr. Aprina. Coba kalau misalnya teman-teman cari dosen pembimbing sendiri, apakah cukup 500.000? Kayaknya nggak cukup. Di Foko Indonesia diberikan fasilitas sedemikian rupa supaya teman-teman belajar UKOM nggak perlu mahal-mahal. Yang penting semuanya kompeten, silahkan ikut. Kalau mau ikut dengan individu boleh, atau kalau mau lebih hemat silahkan baca di bawah. Ada potongan tambahan di bagian tertentu jika teman-teman mau daftarnya berkelompok. Artinya ini loyalitas Foko Indonesia kepada teman-teman yang kompak, mau satu grup di kelasnya belajar bareng-bareng. Contoh Kamusna mau ikut yang Fokus Star.
kamusnya mengelis nih di grupnya, teman-teman ada yang mau ikut bimbingan nggak? Kalau 10 orang ikut di Fokostar, kita dapat potongan yang tadinya 125 udah murah, makin murah karena potongannya 15.000. Jadi yang tadi harusnya 125 kalau daftar sendirian, kalau daftarnya rame-rame, per orang cuma bayar 110.000. Nah, kalau dibagi 16 kali, cuma 6 ribuan belajar satu kali Zoom-nya. Ya, makin hemat. Intinya begitu. Fokus 1 kalau berkelompok, 2 orang minimal 80 ribuan. Kalau Foko 2 minimal 5 orang yang daftar cuma 90 ribuan. Tadinya udah harga promo, ditambah potongan kalau daftarnya berkelompok. Tentukan teman-teman mau ikut individu atau mau berkelompok, silahkan. Pendaftarannya cuma malam ini pada saat Zoom. Silahkan di screenshot bagian ini dan kirim ke WhatsApp Mas Adiu langsung. Kirim ke WhatsApp Mas Adiu untuk menandai bahwa teman-teman mengunci harga promo pada saat Zoom ini. Silahkan di screenshot. Setelah itu kirim ke WhatsApp saya. WhatsApp saya yang tadi kirim link Zoom. Silahkan. Saya kasih waktu 10 detik untuk screenshot. Ya. Dikirimnya setelah Zoom selesai nggak apa-apa. Yang penting udah ada screenshotannya terus kirim ke saya untuk mengunci harga promo ini. Mas, saya mau berkelompok. Saya kirim dulu ya. Nanti baru list kelompok saya akan dikirim. Nggak apa-apa. Mas harus bayar malam ini. Tidak. Terakhir tanggal 30. Nggak usah buru-buru. Yang penting kalian mau belajar bareng Foko Indonesia. Gitu ya. 10 detik terakhir untuk screenshot dan kirim ke WhatsApp saya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. WhatsApp Mas Adi ada di sini, silakan di screenshot. Nomor kami hanya 3 ini, lebih dari itu bukan kami. Jika ada penipuan dan lain sebagainya, kami tidak bertanggung jawab. Ya, silahkan di screenshot 5, 4, 3, 2, 1. Baik, nanti informasi lebih detail boleh ditanyakan di akhir, kita lanjut. Soal nomor 5. Silakan Bu Dokter, terima kasih atas waktunya Bu. Kasih waktu lagi katanya Mas Adeu, masa cuma 10 detik. Mau Kasih waktu nambah lagi. katanya. Iya, nanti di akhir dikasih waktu tambahan. Tenang aja. Oke. Kita lanjut soal dulu. Mas Adeu ini baik nih. Kita lanjut dulu ya, soal nomor 5. Nomor 5. Oke, sudah terlihat? Sedang loading. Ya, sudah terlihat, Bu. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Oke, lanjut. Mana tadi ya? Belum ya? Oke, nomor 4. Nah. Nomor 5. Silakan Mas Adeu. Oke, 1 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Sepuluh detik terakhir. 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Silakan diisi jawabannya di kolom chat. A, B, C, D, E. Yang mana yang dipilih? Silahkan. Oke, yang WhatsApp ke Mas Adi sudah banyak. Nanti dibalasnya setelah Zoom selesai ya. Intinya 30 orang nanti kita filter dari chat yang tercepat tadi. Atau pokoknya nanti silakan WhatsApp ke saya. WhatsApp saja, kirim bukti screenshotnya tadi. Jawabannya C, A, C, A, C, 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 C. Ada yang D juga. C, 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 B. Ini berjamaah ya? Semoga betul ya berjamaahnya. Yang C, Bu, yang banyak nih, Bu. Belum berjamaah banget ini, Bu. Semi berjamaah. Banget. Ini ada yang beda nih, Mas Hamid. Mas Iya. Fitri. B, C, D, Bu. Jawaban yang dipilih nih 3. Gak apa-apa, namanya latihan ya Mas ya. Nanti kan mau masuk ke bimbel ya.
Oke, gimana? Ada yang mau kasih pendapat? Silakan. Ada nggak yang mau memberikan alasan soal nomor 5-nya? Ada? Oke, Oh, nggak sepertinya apa-apa, lanjut salah, nih. nggak apa-apa. Yuk. Sepertinya lanjut nih, Bu. Nggak ada nih, Bu. Oke, lanjut ya. Oh, itu, Mas Untung. Oh, Mas Untung lagi. Wah, Untung. luar biasa nih Mas Ya, Untung. silakan Mas Silakan. Untung. Menuju kompeten, silakan Mas Untung. Oh iya, kabelnya belum dicolokin sebentar. Nah, silakan. Ya, baik. Eh, kenapa saya memilih opsi C? Karena kan di sini jumlah total perawat kan 20. Nah, kita cari kebutuhan perawat profesional. Di sini 60% kali 20. Hasilnya 0,6. Terus 0,6 itu dikali 20. Jadi hasilnya 12. Terus karena tidak ada di sini pilihannya 12, kita cari opsi yang mendekati 12 yaitu 11. Terus biasanya kalau tidak bulat, rumah sakit membulatkan ke bawah untuk perhitungan awal. Terima kasih. Oke, kita kunci dulu ya. Saya belum mengatakan ini benar ataupun salah ya, Mas Untung. Terima kasih atas partisipasinya. Yuk, kita masuk ke dalam. Oke, tadi sudah cukup bagus ya jawabannya, cuman saya belum mengatakan benar ya. Yang ditanyakan adalah berapakah kebutuhan tenaga perawat profesional di ruang tersebut. Nah, kan ada vokasional, ada profesional. Betul sekali. Kalau profesional itu 60%, kalau vokasional itu 40%. Ruang rawat ini ada 20 perawat, kapasitasnya 30 tempat tidur. Yuk kita lihat ya, di sini jawabannya. Nah, nih ya, proporsi idealnya, nih tadi ya 60% perawat profesional, nurse. Dikatakan perawat profesional tuh nurse ya, bukan D4 ya, ataupun S3 ya. Tetapi adalah nurse. 40% itu vokasional di 3 keperawatan ya. Nah, kebutuhan perawat itu adalah jumlah tempat tidur dikalikan rasio kebutuhan keperawatan. Ruang anak ya, asumsi rasio perawat tempat tidur biasanya adalah 1:2,5 hingga 1:3 ya, tergantung tingkat ketergantungan pasien. Ada total care, ada minimal care, ada partial care ya. Kita pakai standar 1 perawat untuk 2,5 tempat tidur ya, seperti ini. Ini kan bisa 1:3, bisa juga 1:25. Kita pakai yang standar 1 aja, 2,5 tempat tidur ya. Jadi tadi 30 dibagi dengan 2,5 menjadi 12. 60% dari 12 itu adalah 7,2 ya. Jadi yang betul adalah 8. Ini harusnya sebenarnya kita turunkan ke bawah ya, ke 7,2. Tapi option pilihannya tidak ada, ya kita harus ambil yang mendekati. Jadi yang mendekatinya adalah yang option B. Ya, begitu ya Mas, siapa tadi Untung. Jadi persentasenya sih benar, tetapi ketika membagi ininya rumusnya masih salah ya. Jadi tolong dipahami dulu untuk rumusnya ya, seperti itu. Bagaimana teman-teman yang lain? Clear nggak nih? Ya, bagaimana soal yang kelima atau soal penutup? Soal yang kelima. Clear? Clear katanya, Bu. Oke. Eva. Yang lain bagaimana? Apakah masih bingung? Clear, 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 clear. Ya. Clear banget, Wah, komprehensif mantap ya kalau sudah clear penjelasannya. banget ya gitu. Gak apa-apa, masih latihan. Nanti kalau Silakan. sudah latihan berkali-kali itu insya Allah kompeten, kompeten, dan kompeten. Amin, amin, amin ya robbal alamin ya. Amin. Seperti Gimana Mas, mau ditambah lagi apa cukup nih? Sepertinya cukup dulu, Bu, biar mereka Oh, lanjut cukup di kelas dulu. lanjutan Baik. saja nanti. Saya sih ada segudang Soal, soal Bu. ya, yang sudah Waduh. biasa kita punya bank soal ya, jadi Ya. bisa digunakan setiap saat. Banyak sekali ya, bukan hanya manajemen atau bukan hanya anak, maternitas dan lainnya. Kita semua mata
8 mata ajar kita punya ya Mas itu ya Mas Adew ya seperti Siap. itu. Baik, Silakan Bu Dokter. bergabung di bimbelnya. Siap. Tuh Oke, ditunggu terima sama Bu kasih. Dokter. Silakan lanjut Mas Adew. Oke, siap Bu. Bu, sekaligus Bu untuk menutup materi yang Ibu sampaikan boleh dilanjut Bu. Oke, baik teman-temanku semua. Ini ada pesan sedikit dari Ibu ya. Setiap orang hebat pernah menghadapi ujian seperti ini ya, mengikuti UKOM atau ujian-ujian lainnya. Jadikan ini sebagai peluang untuk menunjukkan potensi terbaik kita semua atau anak-anakku semua. Ya, setuju nggak nih? Setuju, setuju lah, setuju dong. Ya, Oke. setuju kan? Baik, dari Ibu cukup. Terima kasih. Baik, Semoga bermanfaat semua soal-soal yang udah diberikan dan tip maupun triknya tadi. Ya, pesan Ibu sukses selalu buat anak-anakku semua dan kompeten tentunya. Amin, amin, amin. amin ya robbal alamin. Silakan saya kembalikan ke Mas Adew. Baik, siap. Mana Mas Adew? Ibu boleh undur diri. Silakan Mas Adew kalau mau meneruskan atau bagaimana atau mau Siap. foto-foto dulu. Silakan. Baik Bu Dokter, Alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai dan Bu Dokter sudah memberikan banyak ilmunya walaupun waktunya singkat, tapi tentu teman-teman nanti bisa ketemu lagi bersama Bu Dokter di kelas lanjutan. Bu Dokter, saya mewakili teman-teman yang hadir, terima kasih banyak atas ilmu, tenaga, dan waktunya untuk memberikan arahan untuk kita semua. Semoga Bu Dokter diberikan kesehatan, kelancaran, Amin, segala amin, amin ya robbal alamin. Amin, amin ya rabbal Amin, amin, alamin. amin ya robbal alamin. Baik Bu Dokter, boleh meninggalkan Zoom untuk Baik, terima kasih. Izin ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya terima kasih juga yang sudah hadir sampai detik ini. Bagi teman-teman yang berminat untuk ikut kelasnya secara rutin, silakan seperti tadi ya caranya. Sampai sini adakah pertanyaan terkait pendaftaran kelasnya? Bagi teman-teman yang mau bertanya terkait pendaftaran kelas, silakan. Bagi yang tadi sudah screenshot, silakan kirim screenshotannya untuk mengunci harga promo yang diberikan. Itu udah jauh banget setengah harganya. Mungkin teman-teman udah dapat beberapa penawaran dari bimbingan-bimbingan lain. Silahkan kalau misalnya mau dijadikan perbandingan, boleh. Perbandingan apa Mas? Mulai dari harganya ke kualitas belajarnya ke program belajarnya ke silahkan. Tapi insya Allah Foko Indonesia terus komitmen untuk membimbing teman-teman dengan sesuai judul kita fokus kompeten. Bagi teman-teman yang masih ragu mau ikut atau enggak ya, pesan Bu Dr. Aprina tadi, silakan ditanyakan ke alumni yang sudah pernah. Nah, kan gitu ya tadi ya. Kalau gitu silakan. Teman-teman yang mau melihat testimoni lah ibaratnya testimoni teman-teman yang udah ikut di Foko ada enggak Mas? Silahkan. Nanti linknya saya kirim nih. Ketik aja di Google bimbel ukomfoko.indonesia nanti juga keluar. Nanti silakan teman-teman baca mereka bilang apa aja yang udah pernah ikut di Foko. Tuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak bimbel Ukom Foko Indonesia. Kami bisa lulus Ukom. Foko memang the best, bimbingannya sangat bagus, tidak sia-sia. Kami bimbel 1 bulan dengan hasil yang kompeten. Tuh, silakan di scroll, dibaca-baca atau Mas, coba Mas dikirim linknya, saya kirim kalau memang butuh sebentar. Nah, ini untuk kelasnya, kalau yang belum screenshot, saya kasih waktu untuk screenshot dulu deh. Ya, nih saya kasih waktu untuk screenshot dulu sebentar. Silakan. Yang belum screenshot, di screenshot dulu. Ini harga normal, yang di atas ini harga normal. Teman-teman bayarnya yang harga promo. Kalau Foko 1 85.000, kalau Foko 2 itu 100.000, kalau Foko Star itu 125.000 dengan harga normal dari 150, 200.000, 250.000. Tapi kalau berkelompok lebih hemat lagi. Foko 2 yang harusnya 85 itu bayar 80.000. Foko 1 ya, Foko 2 yang tadinya bayar 100.000 cuma bayar 90. Kalau yang Foko Star yang tadinya bayar 125 cuma bayar 110.000. Hemat ya, murah ya, tapi insya Allah tidak murahan. Gitu ya teman-teman ya. Silakan screenshot yang membutuhkan. Yang mau ikut bimbingan silakan. Tidak ada paksaan, tidak mau merayu-rayu, menjanjikan manis-manis, tidak mau.
Karena yang kompeten, menentukan kompeten atau tidaknya itu bukan dosen, bukan panitia, bukan Mas Adiu, bukan Bu Dr. Aprina, bukan siapa-siapa, tapi diri kalian masing-masing. Kalau sekarang beranggapan, Mas, hukum saya masih lama, santai dulu kali, mau pede, mau sombong seperti itu silahkan. Tapi pada saat tidak kompeten nanti, jika menyesal sudah berstatement seperti itu, silakan hubungi Mas Adiu siap membantu jika nanti gagal. Tapi seandainya teman-teman ada yang gagal terus malu, Mas, saya kemarin sombong banget, nggak mau ikut bimbingan, tapi sekarang saya nggak lulus. Tapi malu, Mas, mau WhatsApp, mau ikut bimbingan. Nah, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Ya, karena kegagalan itu, penyesalan itu adanya di akhir, di awal pendaftaran kayak gini. Silakan ya. Oke, jangan nunggu gagal dulu baru mau belajar. Karena banyak banget saya cek tuh di Instastory teman-teman yang gagal kemarin. Ada yang, pokoknya saya nggak mau ceritain lah yang gagal itu kayak gimana. Intinya udah pasti nyesel. Pasti nyesel. Ya. Oke, silakan di screenshot yang belum screenshot. Untuk nomor WhatsApp, langsung ke Mas Adiu aja. Nanti Mas Adiu yang akan bantu arahkan bagaimana caranya biar bisa masuk ke dalam grup kelas gitu ya. Selain 3 nomor ini, itu bukan nomor kami. Hanya 3 nomor Voko Indonesia. Ya teman-teman ya sekalian ya. Oke, adakah pertanyaan? Sepertinya ada ya. Coba saya stop share dulu. Gimana cara daftarnya? Tadi di screenshot bagian tadi. Yang mau daftar screenshot bagian tadi, Kak Muammar Kadafi. Kalau mau lebih hemat, saran saya berkelompok aja ikutnya. Berkelompok. Tanya aja di grupnya. Weh, siapa yang mau ikut bimbingan nih? Kalau 10 orang cuma bayar 110 nih, gitu. Dari 250 loh. Mas, saya sekarang masih kuliah nurse. Tahun depan baru UKOM. Kira-kira tahun depan bimbelnya masih ada? Masih, kita setiap periode buka. Setiap periode buka. Banyak kok yang ikut bimbingan H-1 tahun, banyak. Itu malah lebih bagus. Kenapa? Kan kesibukan teman-teman beda-beda. Ada yang sibuk banget di tempat praktek, ada yang sibuk banget di kampusnya, ada sibuk banget sama keluarganya, kan gitu ya. Nah, kalau ikutnya dari sekarang, teman-teman ibaratnya nyicil pengetahuannya dari sekarang. Jangan pas dadakan, H-1 bulan baru bimbingan. Itu sebenarnya nggak direkomendasikan. Tapi mumpung masih ada waktu, ya silahkan ya. Nggak ada yang sia-sia gitu. Jadi kalau mau ikut dari sekarang juga boleh. Banyak kok yang hukumnya tahun depan udah ikutan belajar, banyak. Nanti lihat aja kalau udah masuk ke grup, berapa banyak yang udah ikut ya. Silakan. Ada nggak yang mau bertanya lagi? Dinyalain mikrofon deh. Kalau males ngetik, mikrofonnya dinyalain bagi yang mau bertanya, silakan. Kamu, Musna, kirain udah UKOM kemarin, belum ya? Ujian KPI